selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Dialog Update Pagi hadir untuk menemani Anda berbincang terkait dengan apapun topik di sekitar kita pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita akan ajak Anda untuk membahas sistem umum dengan forum. Apa itu? Karena tanggal 1 September kemarin di hari Kamis telah dideklarasikan suatu forum Timur di menampung segala permasalahan-permasalahan keluh kesah masyarakat terkait dengan sistem pendidikan di Indonesia ini, dan juga diharapkan untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap perbaikan pendidikan di Jawa Timur maupun di Indonesia pada umumnya. Dan pagi hari ini kita akan berbincang dengan salah satu deklarator Kartika Mursi. Kemarin dari forum ini ya? Betul. Baik, ya. sebelum ke sana ada Pak Sulistianto, pegiat pendidikan. Selamat pagi Pak Sulis. Pagi. Sudah keluar dari zona hitam. Lagi pakai kemeja hitam. Karena kalau prihatin tentang pendidikan kita, tidak akan pernah lepas baju hitamnya. Gitu. Ya, nah ini justru langkah lebih jauh untuk bagaimana pendidikan kita supaya lebih maju. Sejak forum terbentuk, beliau sudah lihat ada pencerahan dan. Baiklah. Ada pencerahan sejak forum terbentuk Bang. Baik Pak Mursi, kalau tanggal 1 September kemarin ketika dibuka dan dideklarasikan forum pendidikan Jawa Timur, salah satu pendiri adalah Pak Mursi. Apa memang yang forum pendidikan Jawa Timur ini apa? Apa latar belakangnya? Kenapa harus ada forum ini? Ya, jadi ini sebenarnya berangkat dari kegelisahan yang cukup lama pemerhati dan pengamat pendidikan ya, rekan saya seperti Mas Isa Ansori, Pak Ferry, Pak Yusron, dan banyak teman-teman yang merasa ada kegelisahan ya terhadap disorientasi pendidikan kita, yang regulasi juga tidak mengakomodir semua orang yang berkepentingan terhadap pendidikan kita gitu ya, sehingga kita yakin bahwa gubernur dengan SKPD-nya, misalnya dengan Dewan Pendidikannya yang di-SK-kan oleh gubernur, misalnya sampai ke kabupaten kota, misalnya Bupati Wali Kota SKPD-nya juga Dinas Pendidikan, kami yakin sudah bekerja secara maksimal gitu ya. Tetapi memang kita harus tidak bisa tutup mata bahwa ada beberapa yang memang tidak tertangani, tidak dilihat, bahkan tidak ada pendampingan ataupun pembelaan, katakan begitu, terhadap kepentingan rakyat banyak. Sehingga kami melihat perlu ada satu forum yang mewadahi. Forum ini kan semacam forum yang informal gitu ya, betul-betul kita social support dan social control begitu ya. Seringkali kan teman-teman dimanapun kalau ada bentukan-bentukan pemerintah, seringkali dikatakan LSM plat merah dan sebagainya kan gitu ya, karena mungkin ya biasalah, karena mungkin difasilitasi ya, sehingga mungkin kadang-kadang ada rasa ketidakberanian dalam tanda petik untuk mengoreksi, sekalipun itu hati nurani tidak benar gitu kan, katakanlah kebijakan ketentuan yang dikeluarkan. Nah, forum ini mungkin melengkapi gitu loh, melengkapi Dinas Pendidikan, melengkapi Dewan Pendidikan di seluruh Jawa Timur ini untuk melihat lebih jernih, lebih berani mungkin ya, lebih kritis, sehingga kemitraan kita betul-betul kemitraan yang kritis, analisis, dan kita juga pasti konstruktif gitu. Nah, oleh sebab itu kita melihat desakan-desakan dari masyarakat juga besar, ayo segera dibentuk forum. Maka kemarin di Universitas Widya Kartika kita bentuk, dan di sana saya juga cukup surprise ya, hadir banyak sekali tokoh-tokoh ya, anggota DPR juga, para pakar-pakar juga memberi respon, baik hadir secara fisik maupun sambutan-sambutan tertulisnya gitu. Ya. Tapi nanti Pak Sulis bagaimana melihat forum pendidikan Jawa Timur ini? Jeda dulu, saya pariwara, kita segera kembali. Seharusnya kalau kita melihat ada pejabat pemerintahan yang terkena kasus pidana, bukankah seharusnya dinonaktifkan? Kalau ini penyalahgunaan jabatan dengan hanya pribadi masih ada toleransi. Tapi kalau penyalahgunaan kewenangan, korupsi, itu tidak ada toleransi. Perusahaan swasta atau besar atau PT itu tahu, itu ketika kerjasama dengan pemerintah, dia menunjuk orang nggak tahu apa-apa. Itu hanyalah salah satunya untuk mengelabui. Sekarang kita untung, tapi
kita bisa ngerasainnya itu besoknya. Nah, ini kelebihan dari AsiaJaya.net dan juga Smart Investment Institute. Kami hanya butuh waktu untuk 5 menit saja, Oh, 5 maksimal 5 menit saja. Jadi kalau kita biasanya kalau trading kan mengenal ada komisi di sana, ada komisi beli dan jual, ada juga yang namanya biaya untuk tarik dana, deposit. Di binary.com ini kita bebaskan semuanya. Bahwasanya hanya lembaga kami yang berani menggaransi membernya untuk bisa mendapatkan profit secara konsisten. Ibu rumah tangga, Anda mau pengusaha, Anda mau mahasiswa, atau seperti saya presenter ya, tidak punya basic sama sekali, tetap bisa menjadi seorang trading karena akan dibimbing oleh SCI. Nelayan Suramadu nekat mencuri sepeda motor. Kedapatan membawa sabu, 4 wanita asal Aceh dan Medan ditangkap BNN Pusat di Bandara Juanda, Surabaya. Pelaku jambret nyaris tewas usai dihajar dan dibakar massa. Siapan belangko yang dikirim langsung dari Kementerian Dalam Negeri yang jumlahnya tak seimbang dengan jumlah perekam EKTP menjadi permasalahan utama. September ini kami yakin bisa lulus. Apa jaminannya Pak bisa selesai? Ini ya artinya bahwa dengan kondisi yang ada, dengan peralatan yang ada, sesuai dengan batas waktu itu wajib diselesaikan sampai 31 Desember. Karena terlalu ngeri ketika tidak ber-EKTP tidak akan bisa menikmati fasilitas BPJS. Nah, Komisi E yang membidangi juga ini. Bahwa dalam proses ini jangan kemudian dilakukan pemberian sanksi yang administratif yang merugikan bagi pelayanan publik. Kalau itu yang terjadi, berarti negara. Padahal sebetulnya itu kewajiban negara untuk melakukan pendataan. Puluhan orang tertipu calon PNS yang mengatasnamakan Wali Kota Surabaya. Diduga terkena percikan api las, galangan kapal terbakar. Surabaya berduka menyambut jenazah Sulistina Sutomo, istri pejuang nasional Sutomo. Ya, masih kita bahas bersama Forum Pendidikan Jawa Timur yang baru saja dideklarasikan dan dibentuk 1 September kemarin. Melawan sistem umum dan forum, mungkin begitu ya pandangan orang bahwa melawan segala kebijakan atau mengkritisi segala kebijakan yang resmi mungkin saat ini dilakukan oleh pemerintah melalui forum yang lebih banyak menerima masukan atau lebih non formal istilahnya begitu. Tapi sebelum Pak Murfi memberikan gambaran yang jelas lagi, kalau Pak Sulis melihat Forum Pendidikan Jawa Timur ini apa? Apakah ini nanti juga punya manfaat yang besar kepada pendidikan kita? Ketika semua masih memposisikan pendidikan hanya sebagai program, apalagi itu hanya dianggap sebagai urusan pemerintah, maka kehadiran Forum Pendidikan Jawa Timur ini akan ngerepotin gitu. Ya. Tetapi saya kira sudah agak lama, terutama saat Pak Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan itu menyadarkan kita semua bahwa pendidikan tidak bisa diposisikan hanya sebagai program, tapi pendidikan adalah sebagai sebuah gerakan. Maka kalau kita mengukui itu bahwa pendidikan betul memang harus diposisikan sebagai sebuah gerakan, dia harus menjadi bagian dari strategi kebudayaan gitu kan. Maka kehadiran Forum Pendidikan Jawa Timur itu justru wujud kesadaran masyarakat untuk membuat bahwa pendidikan sebagai sebuah gerakan itu terwujud gitu. Nah, sekarang yang penting itu adalah sebetulnya yang harus lebih dibedah itu adalah kerangka berpikir dari
pemangku-pemangku kebijakan pendidikan untuk membiasakan diri bahwa pendidikan adalah sebagai sebuah gerakan, tidak lagi sebagai sebuah program gitu. Maka kehadiran-kehadiran dari apapun bentuknya yang diinisiasi oleh masyarakat itu harus disambut gembira. Itu menunjukkan bahwa perhatian masyarakat terhadap pendidikan semakin besar. Jadi ini salah satu gerakan ya? Ini gerakan gitu. Dan pendidikan memang harus diposisikan begitu. Selama ini sudah sekian dasawarsa ini kan seakan-akan pendidikan hanya urusan pemerintah gitu kan. Nggak bisa lagi gitu. Nggak bisa lagi begitu karena Ki Hajar Dewantara sendiri kan sudah menetapkan sudah menyatakan dan saya kira umum sudah memahami bahwa pendidikan itu ada 3 pilar gitu kan. Keluarga, kemudian sekolah, dan ketiga adalah masyarakat. Sekolah ini yang merepresentasikan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sekarang jangan lupa satu lagi pilar pendidikan itu, media. Media itu sekarang jadi pilar pendidikan juga. Dan pengaruhnya besar banget gitu kan. Maka ini juga harus dikritisi. Siapa yang harus mengkritisi? Masyarakat gitu. Jadi semakin banyak forum-forum begini akan semakin bagus. Bagus, nggak usah merasa repot. Justru merasa terbantu sehingga ketika pemerintah ada sesuatu yang mereka kesulitan dan butuh bantuan, tinggal kontak forum ini gitu. Dia tidak perlu mengeluarkan energi untuk menggerakkan dulu masyarakat karena sudah ada forum-forum semacam ini. Gitu. Apa yang forum ini mampu lakukan kalau begitu Pak Murfi? Jadi memang nanti ujung-ujungnya kita berharap berkontribusi sampai kepada penyusunan renstra pendidikan katakannya di seluruh Jawa Timur. Inilah kontribusi masyarakat yang terorganisir, yang di dalamnya ini bukan kumpulan-kumpulan orang yang tidak mengerti ya, memang banyak pemerhati, pelaku pendidikan, pengamat, banyak sekali penulis ya, banyak juga media, wartawan dan sebagainya. Jadi betul tadi Pak Sulis katakan, ini saya kira saatnya Jawa Timur ini harus lebih baik ke depan dan menjadi contoh secara nasional, dan salah satunya kita sudah sodorkan kepada pemerintah, kepada DPRD kan gitu ya, dan semua stakeholder yang terkait. Ini ada kami ini bukan orang baru, kami ini sudah lama berkecimpung dalam pendidikan dan ada kegelisahan. Nah kalau sampai pada titik kegelisahan yang sama, katakanlah sudah mulai kita bicarakan ada disorientasi pendidikan ya kan, cara penilaian yang kurang bagus misalnya, contoh seperti ini. Saya menyesal kenapa forum ini tidak dibentuk setahun yang lalu misalnya. Kalau dibentuk saya kira kita menyadarkan ke pemerintah daerah ya patuhlah kepada Undang-Undang 23 misalnya. Karena yang kita pentingkan bukan siapa melakukan siapa, tetapi bagaimana kita melayani rakyat kita sekalipun itu ada di kabupaten kota yang lain misalnya. Ini amanah undang-undang yang harus kita patuhi gitu kan. Tinggal kita juga akan memberikan warning kepada provinsi. Kalau ada kewenangan di sana, jangan juga latar belakang kesalahan yang sama di kabupaten kota justru terwujud di provinsi misalnya. Katakanlah misalnya, kenapa kewenangan dia ambil alih misalnya? Kan ada kekhawatiran pemilih-pemilih pemula itu kan digunakan, ya digerakkan oleh bupati dan wali kota. Nah kita takut nanti ini karena Undang-Undang 23 ini di provinsi justru gubernur misalnya dengan SKPD-nya menggerakkan hal yang sama. Nah ini kalau kami ada forum, kami mengingatkan. Jadi ada satu teknik advokasi bagi kami sehingga pemerintah ini betul-betul on the track ya kan, melihat bahwa ada tujuan ke depan yang lebih panjang gitu untuk pendidikan ini seperti itu. Oke, jadi kalau gitu memang betul ya, melawan sistem umum yang sudah ada misalkan terkait dengan pendidikan yang banyak menimbulkan kegelisahan ini dengan forum-forum non formal, forum-forum yang banyak melibatkan masyarakat. Mungkin kalau dikatakan melawan kan beliau-beliau di birokrasi itu wah ini oposan kan gitu. Enggak, kami komplementari lah, kami melengkapi apa yang mereka belum sempat lihat, apa yang mereka belum bisa kritisi, atau bahkan mungkin mereka lupa, ataupun ada kesengajaan misalnya, ya ada kepentingan di balik itu kan. Maaf, di birokrasi ini kan benderanya banyak sekali. Kalau kami, bendera kami hanya bendera masyarakat gitu kira-kira. Oke, perbedaannya kan ada Dewan Pendidikan begitu ya, yang ada semacam itu. Ini kan juga fungsinya juga hampir-hampir seperti itu istilahnya. Tapi kan juga kegelisahan-kegelisahan yang sama juga tapi tetap muncul sampai detik ini. Pendidikan kita juga masih banyak kritikan-kritikan sana sini. Jadi mungkin Pak Sulis bisa memberi gambaran apa kalau gitu kendala yang paling besar ketika Dewan Pendidikan, forum-forum pendidikan ini membenahi hal ini?
Kalau tadi Mbak Rini pada pembukaannya menyatakan forum untuk antara lain juga akan menampung keluh kesah masyarakat, itu justru fungsinya Dewan Pendidikan. Gitu. Saya kira forum ini harus bergerak lebih jauh gitu ya. Misalnya tadi dikatakan minimal harus seperti yang dikatakan Pak Murphy, Renstra Pendidikan Jawa Timur. Tapi lebih jauh lagi menurut saya, jauh lebih penting justru Forum Pendidikan Jawa Timur itu membuat semacam gambaran tentang cetak biru pendidikan nasional gitu, dan kemudian disampaikan ke Kementerian Pendidikan supaya Kementerian Pendidikan menyadari bahwa selama ini memang belum ada cetak biru pendidikan atau blueprint pendidikan nasional itu. Maka kemudian seringkali kan masyarakat menyatakan setiap ganti menteri, ganti kurikulum, setiap ganti menteri, ganti kebijakan dan sebagainya gitu ya. Ya ini salah satu kendalanya memang belum adanya cetak biru pendidikan nasional itu. Saya kira Forum Pendidikan Jawa Timur justru harus menjadi corong suara dari Jawa Timur ke tingkat nasional gitu. Nah, supaya kemudian mudah-mudahan Jawa Timur bisa menjadi contoh gitu ya, proyek percontohan internasional, dan saya kira itu sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Dari yang Pak Sulis sendiri jalani, meskipun ini masa Dewan Pendidikan sudah hampir berakhir begitu ya, sudah berakhir. Tapi sepanjang ada di Dewan Pendidikan Jatim, apa benturan-benturannya? Terbentur apa untuk membenahi pendidikan kita? Jangankan forum begitu, yang di Dewan Pendidikan aja mungkin banyak terbentur misalnya. Dewan Pendidikan ini justru karena dipayungi oleh payung hukum gitu ya, karena ada amanah undang-undang menyatakan harus ada Dewan Pendidikan tingkat kota, kabupaten, provinsi, kemudian apa kemudian nasional, sempit, ruang gitu geraknya kan. kemudian jadi sempit gitu. Maka kemudian ada batas gitu. Nah, saya melihat Forum Pendidikan Jawa Timur ini apa batasannya? Satu, etika. Maka menurut saya jauh lebih lentur dia geraknya, jauh lebih bebas gitu kan, menyuarakan itu gitu kan. Tetapi Dewan Pendidikan itu begitu akan bergerak ada benturan gitu ya. Apalagi misalnya dikaitkan dengan anggaran. Anggarannya kan juga dari pemerintah gitu ya. Sehingga tentu ada rasa kadang-kadang kalau kita bersuara terlalu keras nanti anggaran nggak keluar dan sebagainya. Jangan dibayangkan loh. Jangan dibayangkan anggaran untuk Dewan Pendidikan misalnya kota atau kabupaten ataupun provinsi itu untuk kepentingan anggotanya Dewan Pendidikan, enggak. Ini untuk kegiatan-kegiatan misalnya melakukan pendekatan dengan sekolah-sekolah di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi kalau itu Dewan Pendidikannya. Ini tapi ketika anggaran itu diturunkan kan kemudian kegiatan-kegiatan Dewan Pendidikan Jawa Timur misalnya itu kan untuk tahun berikutnya kan tidak bisa banyak sehingga tidak bisa menyentuh ke berbagai daerah. Gitu. Di Dewan Pendidikan Jawa Timur tidak ada fasilitas yang memadai. Yang ada untuk anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur itu hanya tunjangan. Tunjangan yang 1 bulan hanya 1,5 juta, itu pun dipotong pajak 15%. Itu ya. Jangan dibayangkan ke arah yang kemudian tidak. Itu gambaran kira-kira perbedaan Dewan Pendidikan Jawa Timur dengan forum-forum semacam ini. Kalau kami uang sendiri nih. Kalau forum ini apa? Jadi ruang geraknya terbatas. Pak Sulis mengakui di Dewan Pendidikan Jawa Timur ruang geraknya cukup terbatas. Oke, baik, nanti kita ingin tahu juga lebih tepatnya apa yang mau diubah oleh Forum Pendidikan Jawa Timur ini. Sesaat lagi. Korban salah sasaran tembak, polisi di Suramadu meninggal dunia. Anggota DPRD dan Kades di Sidoarjo kompak minta mobil dinas. Diminta lunasi tagihan, kartu BPJS dan KTP pasien ditahan pihak Rumah Sakit Haji Surabaya.
031-820-2015 silahkan. Ada yang ingin Anda sampaikan pendapat terkait dengan pendidikan kita di Forum Pendidikan Jawa Timur ini, mungkin Anda bisa berikan masukan ya terkait dengan forum ini. Pak Murfi, apa tepatnya yang mau diubah sebetulnya? Punya ini nggak, sudah punya semacam ancang-ancang gitu? Ya, jadi tentu ini nanti akan berjalan ya. Kita punya ada teknik advokasi ya kan, untuk supaya ada kebijakan yang jelas, yang disorientasi menjadi orientasi yang benar ya, nilai-nilai luhur dari pendidikan kita kan gitu ya. Dan juga tujuan kami juga sebenarnya sebagian untuk memperkuat ini keberadaan stakeholder, termasuk Dewan Pendidikan Jatim. Nanti kami bermitra ya kan untuk bagaimana memperkuat satu langkah terhadap Dewan Pendidikan Kabupaten Kota misalnya. Kita melihat, katakanlah tadi agenda pendidikan kita secara kabupaten kota, secara provinsi sampai secara nasional. Perlu diingat bahwa kami juga akan mengakomodir kepentingan-kepentingan DPRI Komisi 10 yang dapil Jawa Timur. Kami seperti Moreno nanti saya kontak untuk dia juga mendapat masukan gitu loh. Kan bagus sekali kan terhadap pendidikan di Jawa Timur yang akan dibawa ke tingkat nasional. Nah, sebentar lagi, Mbak, kami akan memproduksi kumpulan artikel dari seluruh pemerhati pendidikan se-Jawa Timur, Mbak. Dan ini akan kami cetak ratusan lembar, ratusan buku akan kami kirim ke berbagai pihak termasuk ke kementerian dan stakeholder yang lainnya. Kami ingin mengatakan forum ini betul baru, tapi kami adalah sudah lama sekali memikirkan pendidikan ini dan kami akan kirim. Di situ banyak sekali tertuang pemikiran-pemikiran yang baru, out of the box gitu kan, yang bisa juga merevisi kembali undang-undang yang ada misalnya ya, kalau kita lihat seperti itu. Ya, di dalam itu banyak sekali tulisan yang saya kira akan berkontribusi untuk pembangunan khususnya di Jawa Timur, pembangunan pendidikan. Oke. Apa iya sampai sekarang ini masukan-masukan terkait dengan pendidikan kita dari masyarakat itu masih sering tersumbat? Nah, itu yang mau saya istilahkan bahwa kehadiran forum ini juga karena merasakan ada yang saluran tersumbat ya. Masyarakat mau menyuarakan kemana, disuarakan pun bagaimana responnya, kan begitu sangat terbatas ya wadah mereka. Sehingga forum ini menjadi suatu forum yang leluasa ya, masyarakat kelas apapun, karena kami punya WA, kami sudah launching portal kami, Mbak ya. Portal kami bisa dicatat oleh masyarakat Jawa Timur ya, www.forumpendidikanjatim.org. Di sana ada interaksi antara masyarakat ya, apa permasalahannya nanti kami kaji, lalu kami akan membuat forum Kamisan setiap hari Kamis, Pak. Jadi apapun yang menyangkut kepentingan orang banyak di Jawa Timur, kalau ada itu persoalan yang lagi fokus perhatian masyarakat, kami akan coba mengkaji itu dan berkontribusi lewat berbagai media gitu. Oke, baiklah. Di kabupaten kota begitu ya, ke Surabaya, di kabupaten kota lain juga ada dewan pendidikan gitu masing-masing. Apa tidak bisa itu juga disampaikan semacam, apakah kemarin sumbatan-sumbatan masukan begini juga dirasakan masyarakat kepada Dewan Pendidikan Jawa Timur? Tapi sebentar Pak, ke penelpon dulu, ada yang gabung. Halo, pagi. Halo. Pagi Bapak, dengan Bapak siapa? Ya. Pak Hanarto di Pak Sunarto di Gresik ya? Ya, di Gresik. Silakan, apa yang mau disampaikan Pak Sunarto? Ya, ini Pak, Dewan Pendidikan Jawa Timur. Forum Pendidikan Jawa Timur. Wilayahnya luas Jawa Timur. Ya, itu Bapak itu apa sudah turun ke bawah, Pak? SD yang di desa-desa yang jalannya nggak enak, itu apa sudah diusulkan ke pemerintah supaya jalannya diperbaiki, Pak? Soalnya saya itu dari desa, jadi banyak SD yang di daerah itu mau di Jawa Timur, ini bukan di luar Jawa ya, di Jawa Timur itu masih ada SD yang jalannya itu waduh susah, jangankan naik sepeda, jalan kaki aja jembrot semua itu. Ya terutama di daerah Ponorogo yang di daerah pegunungan, di Malang Selatan, apalagi di Gresik yang sebelah utara itu dekatnya Paka, itu apa udah diakomodasi sama Dewan Pendidikan. Itu penting Pak, jangan duduk di Surabaya, Bapak harus turun ke bawah ke wilayah daerah-daerah Jawa Timur, itu banyak itu. Itu tolonglah Pak, dipikirkan Bapak Dewan Pendidikan itu Jawa Timur, kan Bapak Sulis itu sering masuk di TV
Ya jangan ngomong toh Pak, ya turun ke bawah. Oke Pak Narto. Saya jarang loh Pak Sulis. Turun ke bawah lah di Ye, daerah Jawa ye, Timur. Pak Narto. SD yang Ya. rusak banyak itu. Ya. Saya Baiklah. soalnya dari desa saya Pak, Ya, saya tahu itu. Ye, Pak Narto. Pak Sulis. Ya Matur Pak nuwun. Narto, terima kasih banyak. Ya itu pasti ditujukan pertanyaan ini kepada Pak Sulis selama menjadi anggota Dewan Pendidikan, Pak Murfi juga yang baru saja mendeklarasikan Forum Pendidikan Jawa Timur. Mengetahui kondisi real, tidak tahu bagaimana problematika pendidikan yang betul-betul itu di lapangan. Saya kira setiap anggota Dewan Pendidikan Provinsi dalam 1 tahun paling enggak 4 sampai 6 kali lah turun ke berbagai daerah. Tetapi kan tidak bisa misalnya saya diminta untuk menguasai seluruh daerah. Ya. Itu tadi ya katanya sinerginya dengan Nah, pendidikan justru kabupaten kota nggak misalnya bagus, Gresik nggak ada misalkan itu gitu. kan lebih harus berperan itu Dewan Pendidikan Kabupaten Itu Dewan Gresik. Pendidikan Jawa Timur nggak bisa menjangkau Dewan Pendidikan yang ada di kabupaten Oh, kota. kami kan setiap Menggerakkan tahun istilahnya. kami setiap tahun ketemu, terus menampung persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh Dewan Pendidikan masing-masing kota kabupaten. Kami suarakan gitu ya. Anggota Dewan Pendidikan Provinsi setiap tahun selalu turun. Tapi kan misalnya dibagi kan, saya misalnya tahun ini untuk turun yang pertama kena kabupaten mana dan sebagainya gitu ya. Tentu tidak bisa menjangkau seluruhnya. Justru di situ pentingnya Dewan Pendidikan Kota Kabupaten berperan untuk hal yang semacam dikemukakan oleh Pak Narto. Saya tahu persis apa yang dinyatakan oleh Pak Narto memang kejadian masih ada terjadi di mana-mana dan betul beliau tekankan. Itu di Jawa Timur loh, bukan di yang sampai perbatasan misalnya, apalagi perbatasan kira-kira kan begitu yang dimaksud Pak Narto. Itu betul gitu. Jadi saya kira mesti ada pembagian peran. Nah, yang sekarang kita bicarakan kan Forum Pendidikan Jawa Timur. Forum Pendidikan Jawa Timur saya kira harus Apa lebih... Forum Pendidikan Jawa Timur bisa masuk ke hal-hal yang itu tadi Pak Oh Sulis enggak, Dewan Pendidikan Jawa Timur nggak fungsi, bisa lakukan. menurut gitu. saya itu fungsi Dewan Pendidikan. Oh, tidak bisa Bahwa diambil nanti alih oleh ketika Forum Pendidikan Jawa Timur bertemu dengan Dewan Pendidikan Jawa Timur, bertemu dengan Dewan Pendidikan Kota Kabupaten, mereka menyampaikan itu bisa saja ini disuarakan. Tapi menurut saya lebih strategis ketika FPJ ini sebagai inisiatif dari masyarakat terbangunnya itu menjembatani antara daerah dengan pusat gitu. Nah, misalnya salah satu contoh ya yang saya katakan cetak biru dan sebagainya itu jauh lebih penting karena itu tidak mungkin digarap oleh Dewan Pendidikan. Okay. Baik tingkat kota kabupaten maupun provinsi. Gitu ya. Nah, maka Forum Pendidikan Jawa Timur itu bisa membuat semacam rancangan usulan kemudian blueprint itu supaya dibuat dan gambaran kasarnya kira-kira begini dari Jawa Timur gitu ya. Salah satu kenapa penting adanya blueprintnya. Hasil persekolahan kita utamanya gitu ya dan pendidikan kita selama sekian dasawarsa itu menghasilkan manusia Indonesia yang sudah tidak paham dengan dirinya sendiri. Baiklah, gitu. jadi ada yang tidak bisa diambil alih oleh Forum Pendidikan Jawa Timur. Tapi ke penelpon lagi. Halo. Halo. Selamat pagi. Iya, Bapak dengan siapa? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Sastra ya di Surabaya. Sastra, Surabaya. Ya, silakan Pak Sastra. Iya. Saya ini pacar, Pak. Bapak berdua ini. Saya ini pacar. Masyarakat kan pacar, Pak. Oh. Dari satu produk pendidikan. Anda kan pabrik. Sarjana, kayak APSN, ACN. Kami nggak pernah mengeluh, Pak. Nggak pernah mengeluh. Artinya kalau kami butuh sarjana dengan IP lebih dari 3, gampang, Pak. Dan orangnya baik-baik. Bahasa Inggrisnya totalnya 450 ke atas. Ya, kami tidak pernah mengeluh. Itu ya yang pertama. Yang kita harus rasakan. Saya sendiri saya bingung. Kok yang diekspos sama Anda sebagai gerakan ini seolah-olah pendidikan kita ini sudah masalah. Tanya pabrik-pabrik, Pak. Bapak kan nggak pernah sentuh dengan pabrik. Ya, yang kedua yang melihat forum ini tidak pernah menyatakan Widya Mandala, Udaya, terus UPN yang besar-besar itu nggak pernah ikut serta ke forum Anda itu. Sehingga forum Anda ini hanya muncul di satu media saja.
terkenal di satu media, nggak pernah terekspos kemana-mana. Dan kadang-kadang nggak direken, Pak. Apalagi sama Pak Karwo gitu. Ingat loh, Pak Karwo itu dulu aktivis loh, Pak. Dulu beliau itu di MNI, ya, yang aktif di Golkar. Jadi dia sangat paham dan model-model gerakan seperti ini. Nah ini yang perlu Anda sadari, sehingga perlu ada semacam gerakan yang lebih kualitatif gitu loh. Gerakan yang lebih kualitatif. Jangan sekedar ngomong ngalor ngidul, terus tapi nggak ada jumbrengnya. Ini yang kami nilai. Kami sebagai pasar loh, Pak. Sebagai masyarakat ya. Kalau kami butuh S1 itu gampang kok sekarang ini. Dan orangnya bagus-bagus kok. Apalagi kalau dari universitas sejahtera seperti UPA, Widya Mandala, UPN, negeri, itu bagus-bagus, Pak. Baiklah, ini saran saya. Sehingga jangan sampai Dewan Pendidikan ini jadi forum orang yang mengeluh. Baik. Dari kelompok kecil, dari pendidik yang suka mengeluh. Ya ini harus disadari. Ini benar, Pak. Saya serius ngomong ini. Ya. Jadi tidak pernah tereken, Bapak. Ya, Pak Sastra agak keliru ya. Ini bukan Dewan Pendidikan ini. Ini forum ini. Dan baru terbentuk 1 September. Baiklah, baik. Terima kasih banyak Pak Sastra untuk masukan yang diberikan. Artinya khawatir kalau forum ini nanti nggak direken. Artinya tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Harapannya kan, tadi kan kekhawatirannya begitu. Jadi mungkin bagaimana supaya forum pendidikan Jawa Timur ini direken dan lebih kualitatif. Bagaimana Pak Murfi? Jadi kami di forum ini orang-orang yang punya fondasi pekerjaan yang kuat, ya, perekonomian yang cukup memadai. Cuman kami ingin menyumbangkan sebagian tenaga, pengalaman, pikiran kami untuk Jawa Timur ini akan jauh lebih baik ke depan. Kami tahu betul Pak Karwo itu aktivis, ya, kelompok Cipayung, kami juga adalah kelompok Cipayung, gitu kan kira-kira ya. Jadi ngerti betul, dan oleh sebab itu kalau sudah sama dunianya, saya kira pada titik tertentu semua pemimpin harus sejalan dengan kami gitu, kecuali ada kepentingan hal-hal yang tidak kepentingan umum, kepentingan kelompok, kepentingan partai gitu. Kalau kami tidak. Jadi saya kira apa yang tadi disampaikan oleh beliau itu merupakan doa, saya kira, bahwa supaya forum-forum ini akan langgeng. Jadi kalau beliau masih mendengar, ya tolong mohon doanya supaya kami juga berperan membantu kepentingan rakyat Jawa Timur. Kami tidak punya kepentingan apa-apa gitu kan. Jadi pola-pola kami silahkan, kebetulan yang kumpul itu bukan orang-orang biasa, ya. Ketua PGRI Jatim hadir, Pak Sulis hadir, ya. Profesor Daniel juga hadir dalam bentuk tulisan, Pak Harun sebagai Ketua Dinas Pendidikan juga hadir dalam bentuk sambutan gitu ya. Dan banyak tokoh-tokoh Chinese juga hadir di situ, ya. Dan sekarang ini secara cepat kami sudah launching website kami. Jadi bisa dilihat, dan sebentar lagi kami akan menerbitkan satu kumpulan artikel pemikiran-pemikiran yang mendalam. Nanti kalau beliau masih mendengar, ada alamatnya, kami kirimkan supaya beliau lihat bahwa ini beneran, walaupun tidak ada APBN APBD ya. Ini beneran gitu loh. Ini begitu ya. Kalau bicara tidak terekspos karena mungkin baru dideklarasikan 1 September kalau diekspos mungkin kalau di searching aja di Google, sudah saya catat ada 6 media yang mengungkap kehadiran forum ini, termasuk SBO, El Sinta, Radio SS. Ada beberapa media-media juga yang muncul kemarin dalam deklarasi itu. Tapi kalau bicara, tidak semua masyarakat mengeluh terhadap sistem pendidikan kita. Pak Sastra juga begitu. Jangan sampai ini hanya jadi kumpulan keluhan. Saya kira pemimpin yang baik itu harus mampu melihat keluhan yang terdengar maupun tidak terdengar. Itu hebatnya kalau pemimpin yang hebat. Kadang-kadang masyarakat itu tidak mengeluh, sebenarnya, tapi tidak bisa menyampaikan. Dan dia khawatir juga tempatnya menyampaikan, direspon apa enggak. Nah kami ini mau semua masyarakat keluhan apapun ditampung, kami kaji mana yang mampu kami lakukan gitu ya. Jadi kalau tadi beliau katakan banyak alumni-alumni yang terima di perguruan tinggi juga, tapi kalau beliau baca juga berita-berita di media banyak pengangguran juga ya. Banyak alumni universitas yang terkenal juga 2-3 tahun nganggur juga. Itu fakta, tidak bisa dipungkiri. Jadi artinya sebuah pendidikan itu
mengajar kita adalah kejujuran gitu loh. Jangan menunjukkan sebuah fakta yang seolah tidak ada masalah. Itu juga tidak jujur. Makanya negeri tidak maju. Baiklah. Jadi memang tidak dipungkiri ada keluhan-keluhan yang juga harus ditampung dalam sebuah wadah begitu, dan salah satunya Forum Pendidikan Jawa Timur ini memberikan wadah untuk menampung seluruh aspirasi dari masyarakat. Kita jeda dulu, separiwara kami kembali lagi. Surabayaku bersih dan hijau, namun kenyataannya sangat jauh sekali. Sangat ironis kalau kita melihat pembangunan di kota Surabaya yang sebegitu pesatnya, namun masih saja ada kita temukan MCK yang mana sanitasinya patut dipertanyakan. Siapan belangko yang dikirim langsung dari Kementerian Dalam Negeri yang jumlahnya tak seimbang dengan jumlah perekam EKTP menjadi permasalahan utama. September ini kami yakin bisa menyelesaikan. Apa jaminannya Pak bisa tidak selesai? Ini ya artinya bahwa dengan kondisi yang ada, dengan peralatan yang ada, sesuai dengan batas waktu itu wajib diselesaikan sampai 31 Desember. Kalau terlalu ngeri, ketika tidak ber-EKTP tidak akan bisa menikmati fasilitas BPJS. Nah, Komisi E yang membidangi juga ini. Bahwa dalam proses ini jangan kemudian dilakukan pemberian sanksi yang administratif yang merugikan bagi pelayanan publik. Kalau itu yang terjadi, berarti negara. Padahal sebetulnya ini kan kewajiban negara untuk melakukan pendataan. Segmen terakhir kita masih terus perbincangkan tentang keberadaan Forum Pendidikan Jawa Timur ini ya, karena hadir 1 September kemarin hingga saat ini terus memberikan ruang kepada masyarakat yang concern dan peduli terhadap pendidikan di Jawa Timur ini, memberikan masukan. Kalau begitu banyak pendapat-pendapat masukan dan juga keluhan yang mungkin selama ini tidak tertampung atau mungkin butuh untuk dibicarakan bersama, silakan bisa bergabung di Forum Pendidikan Jawa Timur ini. Pak Sulis, apakah kemudian selama ini pendidikan kita ini berisi keluhan-keluhan aja seperti Pak Sastra sampaikan tadi? Ya enggak lah. Artinya kan ada sesuatu yang bisa diperbaiki. Justru kan Pak Sastra bilang tidak ada keluhan selama ini dari masyarakatnya. Saya khawatir kalau ini kemudian pusat hanya tampungan keluhan, gitu kan. Tapi kalau ngeluh aja kan bagaimana? Tapi idealnya bagaimana Pak? Kalau ngeluh saja itu saya kira tidak akan justru melakukan gerakan. Ya ngeluh aja gitu. Kalau melakukan ini gerakan justru kan enggak action gitu, kemudian sudah membuat. Dan jangan lupa, ini baru dibentuk tanggal 1 September, baru dideklarasikan, sudah dikomentari macam-macam itu ya. Sebetulnya itu kan keluhan juga gitu kan. Nah, idealnya gitu. Bagaimana kalau gitu Forum Pendidikan Jawa Timur ini? Per hari ini seperti dideklarasikan kemarin. Justru salah satu yang saya kira, saya dapat masukan ini dari Pak, yang disampaikan Pak Sastra. Ketika ada pernyataan tidak ada keluhan, kemudian misalnya tadi disampaikan bahwa kami mencari yang lulusan yang IP-nya di atas 3 gampang dan sebagainya. Justru di situ masalahnya, gitu. Justru di situ masalahnya. Misalnya salah satu masalah yang saya soroti gitu ya, bahwa PTS ini sekarang mayoritas, tidak semuanya ya, tidak semuanya. Itu misalnya hiperinflasi di bidang indeks prestasi. Justru sekarang ini IP yang di atas 3 tidak, yang di bawah 3 tidak sampai 10%. Ya. Banyak sekali, hampir 4 sekali. juga. Benar, kalau nyari di atas 3 nggak sulit, memang bludak. Justru ini yang kemudian harus kita sadarkan. Apa mau diginikan itu bukan terus? Gambaran pendidikan yang bagus. Ya kalau sudah IP di atas 3 itu sampai lebih dari 90%, saya kira itu harus dipertanyakan.
dilakukan gitu kan. Zaman saya sekolah, zaman Pak Murfi dulu sekolah itu IP yang di atas 3 nggak sampai 10%. Sehingga pasti bisa dijamin yang di atas 3 itu pasti bagus gitu. Tapi sekarang justru susah gitu. Anda mau mencari yang di bawah 3. bagus. Dan sekarang sudah ada satu kabupaten misalnya yang menentukan persyaratan untuk bisa melamar. Baru bisa melamar. Kabupaten Banyuwangi itu sudah mengumumkan untuk bisa melamar menjadi PNS di sana IP minimal harus 3,5. Pertanyaan saya, kalau nanti sudah ada persyaratan IP minimal 4, apa yang mau dilakukan perguruan tinggi? Mumpung belum sampai ke situ kan kita harus mengingatkan gitu kan, Justru ketidakkeluhan itu jangan diasosiasikan pasti tidak ada masalah. Jangan-jangan itu karena terlena gitu. Nah, salah satu yang saya contohkan tadi soal IP. Ini terlena ini mayoritas perguruan tinggi. Untung Widya Kartika masih dipegang Pak Murfi. Tapi apa kira-kira yang tidak bisa diambil alih oleh Forum Pendidikan Jawa Timur ini, Pak Sulis kira-kira? Maksudnya? Kalau tadi bahwa ada yang tidak bisa diambil alih oleh sebuah forum, artinya bahwa itu adalah ranah Dewan atau Dewan Pendidikan Jawa Timur atau sesuatu yang lebih resmi gitu ya, lebih formal gitu. Apa yang tidak bisa diambil alih oleh forum? Saya kira Forum Pendidikan Jawa Timur tidak ada niatan untuk mengambil alih kewenangan-kewenangan dan sebagainya. Enggak. Ini partisipasi dari masyarakat. Artinya apa yang tidak bisa dimasuki oleh forum ini begitu? Saya kira kalau niatannya bagus, apapun juga bisa dimasukin. Artinya bisa dibawa kemana saja selama itu untuk memperbaiki perbaikan dan kita tidak ada unsur memaksa dan sebagainya, dan jangan dibayangkan ini dalam rangka mencari proyek supaya dapat. Wah, sejak awal kita sudah ada niatan bahwa ini adalah murni inisiatif dari masyarakat. Kalau ada pembiayaan dan sebagainya kami akan bantingan dan sebagainya. Enggak Jangan dibayangin yang enggak. Kadang-kadang mengkritik itu kan karena menganggap bahwa kita seperti yang dibayangkan gitu kan. Kalau mau kenal Forum Pendidikan Jawa Timur ya mestinya masuk dulu. Monggo siapapun juga boleh kok. Pak Murfi, bagaimana mekanismenya? Setelah diforumkan kemudian diapakan lagi gitu istilahnya supaya efektif? Ya, kami sudah ada rancang-rancang program, sudah ada media-media penyaluran ya, sehingga kami cepat kemarin di launching websitenya gitu ya. Juga nanti ada forum-forum kamisan ya, setiap bulanan dulu. Setiap hari Kamis kami akan dalam satu bulan ya, kami mencermati apa yang sedang menjadi permasalahan pendidikan di Jawa Timur loh ya, bukan persoalan individu, tetapi persoalan yang katakanlah ada unsur-unsur kegaduhan, ada unsur-unsur multitafsir yang perlu kami hadir untuk menenangkan masyarakat dan juga memberikan pencerahan kepada masyarakat dengan kepakaran kami dan pengalaman kami, dan juga di situ pasti terimbas kepada advokasi kepada penentu kebijakan. Kan begitu kan? Oke. Ya. Bentuknya ya rekomendasi. Rekomendasi pemikiran, produk-produk tulisan kami dahsyat loh. Bagaimana kalau kemudian kekhawatiran Pak Sastra nggak direken itu tadi? Gimana? Rekomendasinya? Karena kami ada dua hak eksklusif saya kira dari forum ini. Hak eksklusif pertama adalah hakmu untuk menyuarakan sesuatu yang dianggap penting. Hak eksklusif kedua hak untuk tidak didengarkan. Tidak didengarkan nggak masalah kita juga. Sudah yang penting memberikan wadah untuk masyarakat menyampaikan segala aspirasinya. Saya yakinlah era sekarang ini ya, bupati, kepala dinas, ya Dewan Pendidikan sudah mulai kok melihat, wah ini hati nurani masyarakat yang terorganisir lewat forum ini tanpa pamrih ini ya, non birokrasi, non struktural ini, bukan subordinat ini, ya kan? Kami dapat sesuatu pendapat, ya daripada staf saya suruh, saya gaji, saya fasilitasi, ini enggak kok. Iya, artinya tidak ada pendanaan dari mana-mana ya. Kalau kekhawatirannya begitu, pertanyaannya begitu. Kami berharap 1 bulan sekali Pak Dekarwo Kopi Morning, terima kasih ya, kamu sudah tanpa. Iya betul. Ini sebuah gerakan. Pendidikan ini sebuah gerakan dari masyarakat begitu. Silakan. Waktu kita sudah habis Pak Murfi, Pak Sulis, kalau ada tambahan sedikit saja masing-masing. Jadi kami berharap Forum Pendidikan Jawa Timur ini suatu wadah bagi masyarakat luas ya, kepada siapapun stakeholder. Marilah berperan memberikan keluhan juga masukan. Tujuan kita adalah complementary. Apa yang belum sempat dilaksanakan, dilihat oleh pemerintah atau stakeholder lainnya, kami akan hadir di sana. Baiklah. Untuk kemajuan Jawa Timur
menjadi contoh secara nasional. Pak Sulis, singkat saja. Saya kira nggak perlu, sudah cukup. Sudah cukup dan bisa dimanfaatkan lah forum saya ini ya. Saya ngomong apa, masih baru tanggal 1 September gitu kan, ya dilihatlah dalam masih terus mengajak masyarakat bahwa silakan dimanfaatkan keberadaan forum pendidikan Jawa Timur ini. Ya, bisa diulangi webnya, Mbak. Silakan di webnya www.forumpendidikan Jatim digabung ya, forumpendidikanjatim.org. Silakan. Ya. www.forumpendidikanjatim.org. Anda bisa akses apapun yang ingin Anda berikan masukan terkait ini bisa disampaikan ke Forum Pendidikan Jawa Timur. Pak Murfi, terima kasih. Sama-sama, dan juga Pak Sulis, terima kasih. Sama-sama. Semoga forum ini keberadaannya semakin bermanfaat untuk pendidikan kita ya. Terima kasih banyak untuk Anda juga yang telah berpartisipasi dan juga menyaksikan acara ini. Dan sekali lagi Anda bisa akses di www.forumpendidikanjatim.org. Kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama. Saya Rindu Suma pamit, selamat pagi.